Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable, there is a manner of the Daljab performance test. Allow me to introduce myself. My name is Ahmad Abdul Wahab. I am an English teacher at MTS Al Mukmin, Taman Sari, Tasikmalaya City. And also I am a student at PPK Daljab Batch 4 2025-2026 at the University of Muhammadiyah Malang with the student registration number 202-506-313-27443. God willing, in this time, hari ini saya akan ujian kinerja mata pelajaran bahasa Inggris di MTS Al Mukmin Taman Sari, Tasikmalaya City, kelas 7 ACD dan materi descriptive text. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Attention. Breathing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, teacher. How are you today? I'm fine, and you? What day is today? Today is Thursday. What date is today? Today is Thursday. 3rd of February 2026. What is our lesson now? Our lesson now is English. Oke, before learning, Bapak akan lihat kebersihan kalian. Coba lihat di bawahnya ataupun di mejanya, supaya kita nyaman ya untuk belajar. Bersih, ambil menghasilkan. Kalau sudah bersih, untuk menambah rasa semangat sebelum kita belajar, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib di Indonesia Raya. Silakan berdiri. Oke, Bapak akan cek hadiran. Asni Abibah, Evan Eka Andriansa, Siti Nur Hikmah, Nabila Ayu Puspita, Nizam Febian Iskandar, Putri Tasya Tunebus, Raihan Ali, Siti Nurjana, absen, musik. Anda cepat sembuh ya, kita doakan untuk Siti Nurjana. Siti Nursama, Risma Octavia, Wita, Muhammad Gibran,
Sip juga ya. Dan doakan juga ya untuk Indra. Dan selanjutnya Syifa. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita belajar ada peraturan kelas dulu ya. Bapak nanti sebelum menjelaskan materi yang akan disampaikan, mengharapkan nanti materi supaya kalian bisa cermat. And if you can answer my question, you can get the reward from me. Jadi kalau kalian bisa menjawab materi yang sudah disampaikan dan Bapak akan kasih kuis ya, dan kalian bisa menjawab dan siapa yang paling cepat menjawab dia akan mendapatkan hadiahnya. Oke, setuju semuanya? Setuju? Okay, all of my students for this time we will study about the my family. Okay, say together, my family. My family. My family. My family. Okay, you understand what about this? Family, what is meaning? Apa artinya family itu? Keluarga. Sini Bapak nanti akan menjelaskan karena ini adalah descriptive text. Jadi kita akan belajar tentang seputar keluarga. Kalian bisa menjelaskan siapa saja nanti keluarga yang ada di keluarga kalian. Member of family in your home or in your house, ya. So you can tell everyone and everybody about Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang descriptive text. Apa lagi? Descriptive text. Apa tujuan pembelajarannya? Satu, coba bisa dibaca semuanya. Peserta didik mampu menganalisis struktur teks dengan benar sesuai konteksnya. Jadi diharapkan pada materi ini peserta didik mampu menganalisis struktur teks deskriptif. Jadi menggambarkan sesuatu dari kunci. For example, ini contohnya adalah apa? Buku absensi. Kalian bisa menganalisis, mendeskripsikan buku ini dari segi bentuknya apa, warnanya apa. Nanti kita akan masukkan dalam teks atau dalam tema tentang keluarga. Kalian bisa menggambarkan ibu kalian bagaimana. I have my mom atau my mother. Umurnya berapa, warna kulitnya apa, pekerjaannya apa ya. That is the descriptive text. Lalu yang kedua, coba baca dulu. Peserta didik mampu mengekspresikan teks atau produk yang berkaitan dengan deskripsi keluarga dalam bentuk tulisan dan mempresentasikannya di. Dan yang kedua, Bapak harapkan nanti setelah kita belajar tentang deskripsi teks ini, kalian bisa mendeskripsikan keluarga. Berapa jumlah di keluarga, dalam keluarga kalian ada berapa adik, ada berapa kakak. Nah, nanti in the last time ketika ada yang sudah mampu dan sudah paham, kalian ke depan, nah, nanti akan ada rewardnya ya, bisa dikasih saringan dulu. Jadi ya saya, nah itu tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Oke. When we talk about the family, usually we know that in our family there is ayah, ibu, paman, bibi, saudara laki-laki, saudara perempuan, kakek dan nenek. Do you know in English? What in English ayah? Okay, father. Say together, father. Father. Lalu mother. Paman. Uncle. Bibi. Auntie. Saudara laki-laki. Brother.
Grandfather. Kalau ini? Ya, good job. Sudah tahu tentang descriptive text? Coba Bapak tanya ya. Do you have a family? Yes, I do. Do you have a family? Yes, I do. Yeah. Please tell me, Nija. Father, second, mother, brother, and me. So in your family, 4 members. Yes. How do they look like and how are their character? Asking. Your mother is so diligent and beautiful. Good. What do they do, Hikmah? Oh, your father is worker. Kalian sudah bisa menjawab beberapa pertanyaan yang Bapak ajukan barusan. Mari kita simpulkan ya, mari kita apa sih descriptive text itu ya. Coba baca dulu ya, definition of descriptive text. Descriptive text is a text that describe a particular object in detail. Artinya apa? Descriptive text atau teks deskripsi adalah sebuah teks yang mendeskripsikan objek tertentu secara rinci seperti yang sudah disinggung ya. Jadi descriptive text ini adalah sebuah materi pembelajaran. Kita harus bisa menggambarkan sesuatu secara rinci, secara detail dalam bahasa Inggris. Seperti tadi Bapak tanya ke Nija, ada berapa orang dalam keluarganya? Ada 4 orang. Bagaimana karakternya ibunya? Seperti yang dijawab dari Asni, he is diligent and also beautiful. Apa pekerjaannya? Sebagai worker atau farmer dan lain sebagainya. Hal itu menggambarkan tentang descriptive text. Do you understand all? Do you understand? Jadi intinya descriptive text itu kita menggambarkan sesuatu orang, but in English. Kita bisa aja gambarkan nanti, yang gambarkan sosok ayah kayak gimana, kerjaannya apa, tingginya berapa, warna kulitnya apa, terus apa lagi, hobinya apa. Itu kan bisa menggambarkan tentang descriptive. Do you understand? Alhamdulillah. Yang harus kalian perhatikan, satu adalah identification. Satu, kalian harus bisa mengidentifikasi lebih kepada rinciannya atau rincinya, ciri-cirinya. Seperti tadi apa tingginya berapa, warna kulitnya apa kalau dalam rumah tangga ya, atau dalam keluarga, ibu itu seperti apa, rambutnya apakah lurus atau bergelombang dan lain sebagainya. Nah, itu mengidentifikasi itu lebih kepada ciri-ciri. Gibran dengan Eka kan beda. Kalau Gibran begini, kalau Eka seperti ini, itu lebih kepada identification. And then the description atau mendeskripsikan. Setelah kalian punya ciri-ciri, lalu buat kalimat, buat alinea. Gibran is student of MTS Al-Mumin. She is tall. The skin is brown. Gibran adalah siswa MTS Al-Mumin. Dia tinggi, warna kulitnya adalah coklat. She is very diligent. Dia sangat rajin orangnya. Nah, itu kan bisa mendeskripsi. Oke. Selanjutnya, apa tujuan daripada materi ini? The purpose of descriptive text is to describe an object in detail. Nah, barusan ya. Coba kita lihat contohnya. Ini ada satu contoh deskripsi ya, atau description text atau mendeskripsikan keluarga. Contoh my family. Coba baca dulu semuanya. I have a small family. Saya mempunyai keluarga yang kecil. There are 4 members, terdiri dari
4 orang. In my house, dalam rumah atau dalam keluarga saya. Siapa dia yang papan itu? Aide. 1. Ayahku. My mom. Ibuku. My sister. Adik perempuanku Eni dan saya. Jadi ceritanya ini seorang laki-laki kakaknya yang mempunyai 4 member atau 4 orang di dalam rumah tangga. Apa kelihatan ada yang ngantuk? Ya, supaya tidak jenuh, kita coba berdiri dulu. Kita speaking ya. Siapa speakingnya? Yang judulnya apa? You happy and I know. Oke. 1, 2, 3. Silakan. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, say hooray, hooray. If you're happy and you know it, say hooray, hooray. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, say hooray, hooray. If you're happy and you know it, do 1, 3. Hooray. If you're happy and you know it, do 1, 3. Hooray. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, do 1, 3. Hooray. Tidak ngantuk? Terus review anak? Masih ngantuk tidak? Siap ya? Oke. Tadi jadi descriptive text ini contoh. Di sini silakan kalian ada contoh-contoh positif adjektifnya seperti apa? Kind, lazy, cheerful. Ya, ini nanti untuk membantu dalam membuat descriptive text. Bapak kasih contoh dari semuanya. Kind, lazy, cheerful, tall, excellent, responsible, stylish. Apa kain itu? Ramah. Lazy, pemalas. Cheerful, ceria. Tall, excellent, hebat. Responsible, tanggung jawab. Stylish, modis. Nah, itu bisa nanti kalian gunakan ya dalam membuat teks deskriptif ya, bagaimana orangnya, apakah ramah atau dia lazy atau orangnya ceria dan lain sebagainya. Atau kita lihat juga dari segi pekerjaannya ya. Seperti doctor, chef, scientist, farmer, astronaut, teacher, army, teacher, arsitek, barber. Nah, ini nanti disesuaikan ya, ayah kalian atau kalian mau menggambarkan siapa, kakak, ayah atau ibu. Oh, ibu saya adalah contohnya teacher, atau bapak saya ini adalah seorang pilot. Ini bahannya atau pendukungnya. Biar saya, kalau kalian sudah paham, bapak akan kasih kalian tugas buat kelompok-kelompok ya, pas ini ya. 4 orang, setiap kelompok 4 orang. Ini ada KPD-nya, gambar tugasnya. Coba lihat, kelompok kalian masing-masing ya. Ada judulnya ini My Family. Ini sebagai contoh saja ya. Nanti kalian buat, silakan berunding 4 orang setiap kelompok masing-masing. Buat contoh kalimat seperti begitu, mendeskripsikan seseorang, keluarga siapa aja, keluarga buatan atau keluarga yang real. Contoh kelompok ini mau menggambarkan siapa, ayahnya Rehan, silakan. Pokoknya ini contohnya ya. Kemudian silakan ya, dikasih waktu 10 menit bisa.
Ya, silakan dikerjakan. Semuanya kelompok 1 ya. Buat my family, kalian menggambarkan siapa aja. Ini contohnya. Kelompok mau keluarga siapa yang dijelaskan atau bebas sana? Oh ya, silakan. Ini contohnya ya. Buat kalian di sini jangan kurang dari 10 baris ya. Akan mulai. Kalau ini ada yang tanyakan? Paham Pak? Paham maksudnya? Membuat kalimat tentang naik. Silakan mau berhikmah contohnya diambil saya aku mengarang. Yang penting ada unsur-unsur yang seperti di sini ya. Seperti di sini ada I have personal family, saya mempunyai keluarga kecil, terus siapa aja suka perannya kayak gimana. Di sini kan ada Morris atau apa gimana, wajarnya seperti apa ini ya. Buat tidak kurang dari 10 baris ya. Oke, mulai ya. Oh, bersama. Ini yang terakhir. Paham ini? Buat silakan mau keluarga yang real boleh. Mengarang dulu boleh. Silakan. Nanti yang bagus, yang berani ke depan, hasilnya kelompoknya mendapatkan hadiah. Ya, nah, silakan kerjakan 10 menit ya. Finish? Sudah selesai semuanya? Oke, 10 menit sudah selesai ya. Bapak akan cek. Nanti kalian satu kelompok ke depan ya. Oke, kelompok yang pertama, coba berhenti dulu, depan semuanya. Nanti bacakan ya hasil tadi pekerjaannya semuanya, kemudian kelompoknya. Silakan coba. Tadi pekerjaannya semuanya, kemudian kelompoknya. Silakan coba. Sini. Ya. Siapa yang mau bicara ya silakan aja. Bahasanya. My family. I have a small family. There are 3 members in my family. My dad, my mom, and me. My dad is kind and hardworking. Okay, good. Give applause. Dibacakan hasilnya ya. Ya. Ya, silakan coba. Okay, 1, 2, 3. Silakan. My mom is caring in her work. She loves us cooking delicious meals for us and she enjoys in her free time. Good, silakan. Oke, please sit down. Kelas kelompok, silakan. Coba sini. Coba bacakan hasilnya. As for me, I love reading books. I enjoy playing video games and spending time with my friends too. We all like going for walks in the park and watching movies together. Our family Yeah, give applause. Yeah, sit down please. Oke, setelah Bapak dengarkan tadi, alhamdulillah kalian sudah paham ya. So you have understood about the descriptive text ya. Kalian sudah memahami tentang descriptive text. Atau kita menggambarkan sesuatu, kita buat sebuah rangkuman yang menjelaskan tentang sesuatu tersebut. Kalau dalam di sini yang kita bahas tentang keluarga kita. Oke. Coba Bapak akan lihat tadi hasilnya yang paling bagus. Dan ini bagus semua ya. Oke, untuk yang pertama hasil kerja kelompoknya Bapak kasih kepada grup laki-laki. Silakan. Oke, kelompok kedua juga mendapatkan hadiah dan kelompok ketiga juga mendapatkan hadiah.
Nanti bisa dinikmati bersama-sama ya. Ya, barusan hasilnya cukup memuaskan, cukup bagus ya. Untuk selanjutnya Bapak akan memberikan lembar refleksi dan evaluasi pada seluruh kelompok. Silakan evaluasi dan juga analisis ataupun barangkali ada yang belum paham ya, bisa kalian tulis pertanyaannya. Bapak kasih waktu 5 menit untuk merefleksikan pembelajaran yang kita sudah bahas tadi tentang descriptive text ya. Ya kan, kalian refleksi dulu, sudah paham semuanya. Barangkali ada yang tidak paham, tulis di sana ya. Nanti Bapak akan dikasih waktu untuk tanya jawab sebentar ya. Silakan. Sudah kembali hasil analisisnya. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Apakah tempat bisa dideskripsikan? Apakah tempat bisa dideskripsikan? Seperti yang tadi Bapak bahas ya, bahwa descriptive text itu bisa segala sesuatu ya. Bisa orang, bisa benda, atau tempat ya. Kalian mau menggambarkan tentang Pangandaran contohnya. Bisa bagaimana kalian buat deskriptif atau buat deskripsi tentang Pangandaran, airnya kayak gimana, lingkungannya seperti apa gitu, terus orang-orangnya kayak gimana, itu juga bisa ya. Jadi tempat juga bisa dibuat sebagai deskriptif text ya. Tuh bagus pertanyaannya. Jadi bisa ya, apapun itu bisa dimasukkan dalam materi deskriptif text. Jadi kesimpulannya pada pertemuan ini materi tentang descriptive text ini adalah lanjutan dari materi yang sebelumnya. Yang harus kalian kuasai itu ketika kita belajar tentang descriptive text tadi, yang 3 komponen yang paling terpenting. Satu apa tadi? Objektif. Karena objektif ini nanti banyak digunakan dalam analisis atau teks descriptive text. Yang kedua apa lagi tadi? Simple present tense, dan yang ketiga adalah adverb of manner. Jadi kesimpulannya semua benda, tempat, orang, apapun itu ya, it can all to be a descriptive text. Jadi itu bisa dibuat menjadi descriptive text. Okay, do you understand all? Yes. Do you understand? Yes. Okay, alhamdulillah sudah paham semuanya. Okay, we close our study by saying Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. I beg you, Father, if you find for me the mistake, and last I say you, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.